SDS. Udah, lepas aja kok Lem, nggak bisa deh. Fokus ke sini aja deh. Udah, fokus ke sini aja. Terima kasih rekan-rekan serta yang sudah join dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada pemateri Pak Frega Wenas yang sudah hadir. Pak Frega Wenas ini sekarang menjabat sebagai Karo Infohan Kemhan. Nah, beliau ini lulusan Akmil 198, Pak ya. Beliau pernah menjadi Dandim Jakarta Utara dan beliau meraih gelar PhD dari London School of Economics. Nah, bincang-bincang webinar dengan ISDS kali ini, kita akan membahas terkait dengan tantangan TNI temporer dan terkait revisi UU TNI kemarin yang sedang dibahas. Nah, nanti setiap peserta boleh menanya di kolom chat dan jika berkenan nanti kita bacakan atau boleh Bapak sendiri, Bapak Ibu sendiri yang bertanya langsung. Nanti kita buka blog audionya ya. Seperti itu. Nah, sebagai penanya pertama nanti saya akan ajukan dulu Pak ya, Pak Frega ya. Terima kasih. Oh ya, untuk perkenalan ISDS adalah sebuah kelompok studi yang fokus memang di bidang pertahanan, militer, dan geopolitik. ISDS didirikan 2,5 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu. ISDS didirikan oleh 3 wartawan jurnalis pertahanan. Saya kebetulan wartawan Republika, dan kedua rekan saya Etna dari wartawan Kompas, dan ketiga Dwi Sasongko dari wartawan Sindonews. Nah, kita bertiga inilah yang mendirikan ISDS. Nah, webinar ini adalah salah satu konten yang akan kita garap kali ini, dan nanti bisa diakses di YouTube ISDS ya. Terima kasih. Nah, untuk Pak Frega, selamat pagi Pak. Ini pertanyaan pertama dari kami. Pak, kemarin salah satu revisi UU TNI itu terkait pasal 3 tuh Pak. Yang kabarnya terkait MRO. MRO itu katanya diambil dari Matra TNI ke Kemhan. Apakah itu benar Pak? Anut Pak, Anut. Iya, yang saya hormati Mas Erik, ISDS yang sudah mengundang saya, kemudian teman-teman semua, Bapak, Ibu, kakak, adik semua, salam kenal pagi ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Erik tadi. Ya, jadi kalau di AMR MRO itu kan ada levelingnya, tingkatannya ya. Jadi ada dari tingkat 0, 1, 2, 3, 4.
Nah, tentunya yang terkait dengan MRO yang sifatnya strategis, kita perlu penyelarasan. Apalagi kita tahu bahwa pada saat ini kebijakan pertahanan kita adalah melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang diadopsi pada saat Pak Presiden Prabowo itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kita tahu bahwa ketika bicara pertahanan itu tidak sama dengan ketika kita merencanakan mungkin di kementerian lain yang sifatnya administratif. 1 tahun selesai, atau bahkan analogi sederhananya ketika kita punya uang 1 juta, mau beli Coca-Cola, mau beli Supermi, mau beli Citato, datang ke Alfamart, datang ke Indomaret, dengan uang itu kita bisa dapat sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan alokasi. Nah, bicara pertahanan itu adalah multi years, baik dalam perencanaannya, kemudian dalam pengadaannya, karena untuk produksi sebuah alutsista itu beragam. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Dan bahkan kalau kita merujuk kepada kapal selam misalnya yang kemarin menjadi salah satu isu di kawasan AUKUS, di mana Australia dengan Inggris dan Amerika itu sampai dengan 2040, bisa dibayangkan lebih dari 10 tahun, 15, masih 15 tahun ke depan. Nah, sama juga ketika bicara pertahanan dalam konteks Indonesia, kita tahu bahwa anggaran pertahanan kita kan terbatas. Sehingga salah satu pertimbangannya adalah bagaimana menyelaraskan. Jadi, kalau dilihat dengan tadi pemusatan MRO, tidak sepenuhnya diambil alih, tapi dibagi mana yang halnya yang sifatnya strategis dalam konteks yang memang besar, itu diselaraskan di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Tujuannya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas. Karena kita tahu dalam beberapa platform mungkin Angkatan Darat, Laut, dan Udara, sebagai contoh misalnya alat komunikasi, itu platformnya kan bisa jadi sama, apalagi kita bicara interoperabilitas. Harus terintegrasi, sehingga ada sumber daya mungkin yang bisa dimanfaatkan dari industri pertahanan strategis ataupun mungkin dari TNI sendiri untuk melakukan MRO yang memang bisa mendukung kemandirian kita. Nah, dengan adanya pemusatan MRO ini tentunya tadi ya selaras dengan kebijakan. Karena kan ketika bicara TNI itu adalah penggunaan kekuatan. Kemudian bicara angkatan itu adalah pembinaan kekuatan. Sementara untuk kebijakannya ada di Kementerian Pertahanan. Nah, ini adalah salah satu bentuk juga bagaimana meyakinkan dari kebijakan perencanaan kita. Kalau bicara manajemen pertahanan, banyak teman-teman media yang memang saya tahu belajar juga di Unhan di kohort 1 itu, ya salah satunya yang dipelajari ketika mempelajari manajemen pertahanan itu di mana ada dalam procurement, kemudian dengan MRO. Nah, tujuannya ini adalah bagaimana supaya nanti bisa optimal. Karena kan selama ini ya itu sinkronisasi di angkatan, kadang preferensi tersendiri angkatan, kemudian juga platform, sehingga dengan adanya MRO ini selaras juga dengan kebijakan di level atas, baik itu dalam perencanaan, kemudian juga dalam pengadaannya, dan termasuk juga dengan perawatannya dan pemeliharaan. Namun tentunya ada leveling ya, tidak berarti semuanya sampai dengan hal-hal kecil yang perawatan yang sehari-hari bisa Teknis lah ya. dilakukan di satuan. Ya, itu kan ada levelingnya. Jadi mungkin ini mispersepsi ya, karena melihat, ya saya nggak tahu ini kalau tadi kan disampaikan ada yang dari salah satu akademisi yang menyampaikan surat kepada Panglima TNI. Jadi Ya. kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, apalagi saat ini kan kita ingin melakukan modernisasi. Modernisasi itu nggak bisa hanya sehari, sebulan, setahun. Modernisasi itu butuh waktu. Yang saya sampaikan tadi, pengadaan alutsista, kemudian pemeliharaannya, life cycle cost-nya bagaimana. Nah, ini harus tersinkronisasi dengan baik. Ketika Kementerian Pertahanan menjadi yang mengkoordinir di situ, bukan berarti dalam arti ingin mengambil alih dan kemudian juga membiarkan yang di bawah ya TNI dan Angkatan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada leveling sehingga tidak perlu dikhawatirkan mungkin pemahaman yang tidak utuh yang kemudian dinarasikan di ruang publik ini jangan sampai nanti menjadi mispersepsi. Demikian, Ya, Mas Erik, poinnya terima penting. kasih Terima Pak. kasih. Ini ada pertanyaan dari Raihan. Bentar, saya minta Raihan untuk bertanya langsung nih Pak. Saya Iya, unmute dulu. silakan Raihan, Mas Raihan. Oh ya, 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 Brigjen.
Dirjen Pregas Tolong perkenalkan Raihan dari mana? ya, perkenalkan saya Raihan dari Siva. Saya alumni Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Jadi ini saya hendak bertanya sesuai yang saya bukan di kolom chat ya. Sebenarnya ada dua sih, tapi saya tambah satu lagi jadi tiga. Ini sebenarnya banyak juga sih. Bagaimana kalau Indonesia membangun dan mengembangkan teknologi dan infrastruktur transportasi untuk keperluan di guna sipil dan militer ya, atau civil military dual use, seperti halnya memanfaatkan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, dan tol laut, selain angkutan udara untuk keperluan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika Indonesia membangun basis kompleks industri dan pertahanan atau military industrial complex atau disingkat MIC untuk Kementerian Indonesia dan mengembangkan alat utama sistem senjata atau alutsista. Ini pun juga bermanfaat ya bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau ADHD. Dan yang ketiga, ini satu lagi yang ketiga ya. Ini Aduh, dua aja Mas, dua cukup Mas ya, waktunya nanti gantian. Makasih Mas Rehan ya. Terima kasih. Ya, terima Bisa, kasih mereka. Mas Rehan. Jadi dua pertanyaan penting ya, itu memang bagian dari manajemen pertahanan yang sering muncul ya. Tadi pertama terkait bagaimana dual use, kemudian yang kedua terkait dengan military industrial complex. Jadi dual use ini memang ini yang menjadi salah satu urgensi dari amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi bahwa pertahanan itu bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, bukan hanya milik TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Amanah konstitusi bicaranya pertahanan itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Baik itu sebagai individu maupun sebagai elemen militer, sipil. Nah, tentunya dual use ini perlu adanya sinergisitas, kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Tadi Mas Rehan menyampaikan jalan tol misalnya dipakai sebagai landasan. Beberapa negara di Eropa Barat itu memang sudah melakukan hal itu, jadi membangun jalan tol yang memang luasnya itu lebarnya bisa didarati oleh pesawat. Dan bahkan kalau dilihat beberapa waktu lalu itu ada video yang beredar ketika pesawat tempur mendarat di jalan dekat perkampungan, kalau tidak salah di Filipina. Filipina itu. Filipina. Nah, tentunya ini tidak bisa dari Kementerian Pertahanan sendiri atau dari Ayolah. TNI, karena kan bicara infrastruktur itu tentunya ada Kementerian koordinator untuk infrastruktur, kemudian ada juga Kementerian PUPR, belum lagi kita bicara di situ ada pemerintah daerah. Jadi memang perlu pemahaman dan edukasi. Nah, ketika banyak yang mengira bahwa oh itu semua tanggung jawab pertahanan, Kementerian Pertahanan. Nah, ini yang makanya kenapa Unhan itu dibuat tahun 2009, salah satunya adalah untuk menjadi melting point sipil dan militer. Jadi semakin banyak masyarakat sipil yang memahami pertahanan, nantinya ini bisa memperkuat di sektor-sektor lain. Karena kita tahu sekarang kan pertahanan ini bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar militer, tapi ada nir militer. Nah, selain itu juga tadi masalah infrastruktur dual use tadi, itu memang menjadi atensi, namun tentunya Kementerian Pertahanan tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kami yakin bahwa Bapak Presiden Prabowo yang memang sebelumnya menjabat sebagai Menhan ini memahami situasi itu. Dan tentunya juga dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional, ini juga harapannya nanti bisa mensinkronisasi, menyelaraskan, karena yang menjadi anggota dari Dewan Pertahanan Nasional ini kan langsung diketuai oleh Pak Presiden. Di situ lintas sektoral, ada anggota tetap dan tidak tetap. Kemudian terkait dengan military industrial complex, ini memang menjadi salah satu fenomena yang memang terjadi ketika kita bicara masalah procurement, pengadaan alutsista. Jadi ada sinergisitas dan bahkan ada beberapa model yang dikaji ya. Ketika bicara pengembangan industri pertahanan itu ada yang pentahelix, ada model-model triple helix, melibatkan bukan hanya militer dan industri pertahanan saja, tapi di situ ada juga dari perguruan tinggi, kemudian juga bisa jadi dari komunitas ataupun apapun itu entitas yang dilibatkan. Tujuannya satu sebenarnya. Kita kan dalam membangun pertahanan ini kita harus fokus pada 3 tugas pokoknya ya. Kalau dalam amanah undang-undang tugas pokok TNI itu cuma ada 3. 1, menjaga kedaulatan negara. 2, menjaga keutuhan wilayah. Ketiga itu menjaga keselamatan bangsa. Cara melaksanakan tugas pokok itu tiga cara untuk melaksanakan ketiga tugas pokok itu adalah dengan operasi militer perang,
dan operasi militer selain perang. Nah, tentunya untuk bisa menunjang melaksanakan tugas pokok itu diperlukan sumber daya, baik itu dalam konteks manusia, SDM, human capital, diperlukan juga dalam anggaran, budgeting. Ya bersyukur semakin tahun dalam beberapa tahun ini terjadi peningkatan dan harapannya memang proyeksinya kan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Menhan Pak Syafri itu ada proyeksi untuk bisa sampai di 1 sampai 1,5%. Sehingga Wah, ini boleh tinggi mendukung juga Pak ya. modernisasi. Ya, itu proyeksi yang diharapkan kan. Gitu Karena ya. dibandingkan dengan negara-negara lain, ya kita termasuk cukup rendah ya di kawasan Ya, betul. 0,7, 0, hampir 0,8. 0,8% ya. Nah, Iya. jadi military industrial complex ini di kita itu kita lihat sebagai kolaborasi ya, stakeholder terkait dan bahkan bukan tidak mungkin ada juga komunitas epistemik, ada think tank, ada beberapa seperti misalnya think tank seperti beberapa tahun lalu didirikan ISI, kemudian ISDS, ini juga bekerja sama dengan yang lain yang memang menjadi pemerhati di sektor pertahanan, bisa memberikan masukan yang nantinya tentu juga bisa memberikan rekomendasi yang nantinya berkolaborasi. Dan saat ini ketika berkunjung terakhir beberapa bulan lalu ke industri pertahanan strategis, itu kita sudah mulai itu membangun sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu yang sifatnya taktis operasional, senjata, kemudian kendaraan, drone. Nah, tentunya memang bertahap ketika kita ingin membangun tadi, ingin mandiri industri pertahanan kita butuh teknologi. Nah, teknologi ini kan kita nggak punya, sehingga kita butuh kerjasama pertahanan, kerjasama internasional, sehingga negara-negara mitra itu melihat sebuah kepentingan bersama, kita bisa Ya. melaksanakan joint production yang bermanfaat untuk pertahanan Indonesia. Itu mungkin untuk pertanyaan Mas Ya, Rehan. terima kasih Pak Vega. Ada pertanyaan kedua nih dari Iya, Pak Jonathan. Bentar iya, saya. silakan Mas Jonathan. Mohon maaf ini agak saya mobile jadi layar Nggak saya agak masalah. Masih goyang-goyang jelas, nih masih jelas sambil kok Pak. nunggu mau berangkat. Iya, iya. Pak Jonathan bisa. Cek, cek Pak, apa udah kedengaran Pak? Pak Jonathan Iya, pertanyaannya bisa jelas. ditanyakan langsung atau saya Oh, bacakan? baik Pak. Saya membacakan ya Pak. Ya. Izin menanyakan perkenalkan nama saya Perkenalkan diri. Baik Pak. Perkenalkan nama saya Jonathan Keitaro. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Saya bertanya perihal tentang taktik perang Pak dan status kita sebagai warga negara Indonesia jika berperang. Kalau saya mau menanya Pak, kalau misalnya kita ada ancaman luar kayak perang taktik ya misalnya dengan media kimia dan biologi dan kita sebagai warga negara Indonesia kita wajib membela dong Pak. Nah, apakah pas kita warfare ini atau perang ini, apakah kita aparat mengizinkan atau memberikan materi-materi atau media-media pembantu buat melawan si musuh kimia ini seperti materi biologi dan kimia taktik dan beberapa APD lainnya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Jonathan. Iya, terima kasih Mas Jonathan. Jadi amanah konstitusi itu kan sistem pertahanan kita kan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana kita ingat sejarah dan identitas ini bagi negara-negara lain mungkin berbeda. Ketika merdeka tahun 45, proklamasi kemerdekaan bukan berarti kita langsung diakui ya. Bahkan pimpinan negara kala itu Presiden Soekarno dan Bung Hatta ditawan dan bahkan saat itu juga sebenarnya Bung Karno dan Bung Hatta itu menyampaikan ke Jenderal Sudirman biar menyerah saja, kita berjuang secara diplomasi. Namun pada saat itu Jenderal Sudirman memutuskan untuk terus melanjutkan perjuangan dengan adanya gerilya. Nah, dengan gerilya itu menunjukkan bahwa eksistensi militer bangsa Indonesia itu masih ada dan tentunya saat itu militer tidak berjuang sendiri tapi berjuang dengan masyarakat sipil. Ada namanya Kemanunggalan TNI dan Rakyat yang mungkin bagi sebagian negara itu tidak dimiliki karena kemerdekaannya diberikan. Banyak negara-negara itu menerima kemerdekaannya secara cuma-cuma. Nah, kita punya sejarah historis yang berbeda dan kita ini menjadikan sebuah kekuatan, sebuah aset yang memang menjadi jati diri dan identitas bangsa Indonesia juga. Nah, ketika
misalnya terjadi yang disampaikan Mas Jonathan tadi ya, ada situasi darurat, tentunya kita harus mengacu lagi kepada sistem harga merata itu ada komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan. Komponen utama jelas yang di militer. Kemudian komponen pendukung dan komponen cadangan, ini kan komponen cadangan ini masyarakat sipil yang memang disiapkan. Saat ini memang dengan keterbatasan anggaran yang kita punya, kita baru mencetak beberapa ribu dan tentunya melalui seleksi. Mereka pun juga sewaktu-waktu ada kondisi darurat siap untuk dimobilisasi. Nah, memang apabila ada skenario terburuk, seumpama misalnya terjadi konflik kemudian melibatkan yang tadi disampaikan bahan kimia dan sebagainya, kemudian melibatkan rakyat, ya tentunya kita tahu bahwa salah satu tugas dari satuan teritorial itu adalah menyiapkan rak juang, ruang, alat, kondisi. Bicara ruang ini berarti secara geografis. Jadi teritorial itu dilakukan untuk menyiapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, yang paling nyata itu adalah ketika kemarin COVID itu sebenarnya salah satu bentuk perang yang tidak terlihat. Ruang secara geografis ada wilayah yang dilakukan pembinaan dengan Babinsa, Koramil, Kodim. Jadi untuk menyiapkan bila ada hal-hal darurat tersebut. Nah, seringkali masyarakat ini menginterpretasikannya agak sedikit berbeda karena trauma dengan pada saat praktek di Orde Baru menganggap itu adalah duifungsi, padahal itu tidak. Itu adalah penerjemahan dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana ya kemanusiaan TNI dengan rakyat itu terus dijaga. Kemudian dalam bicara tadi ya alatnya ini berarti selain manusianya juga ada alutsista di situ. Kemudian kondisinya, kondisi juang tentunya ini bukan hanya terkait dengan pertahanan keamanan, tapi juga ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan tentunya dengan keberadaan kehadiran DPN yang memang amanah dari tahun 2002, amanah Undang-Undang Nomor 3 Pertahanan Negara yang baru terrealisasi tahun lalu, kemudian dieksekusi. Ini kita berharap bahwa apapun irisannya yang terkait dengan kedaulatan, kan banyak dimensinya itu tadi yang saya sebutkan tadi ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita juga melibatkan dari kementerian lembaga lain ya sebagai anggota tidak tetap di situ yang memang nanti berkolaborasi, dan tentunya kan ketuanya ini adalah presiden. Jadi sebagai pengambil keputusan politik negara yaitu diputuskan oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi tidak perlu takut, memang sejumlah negara ada yang mewajibkan, sebagai contoh misalnya Korea Selatan itu warga negara laki-lakinya wajib. Ya. Singapura juga itu mewajibkan. Jerman, kemudian yang lebih ekstrim lagi itu Israel, dia wajib militer ya. Nah, kita memang saat ini sifatnya adalah sukarela melalui Komcat, kemudian juga ada bela negara. Mungkin kalau misalnya nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang lebih mungkin lebih maju ya seperti wajib militer. Tapi tentunya ini butuh biaya yang banyak, dan tentunya bukan berarti jangan dilihat ini sebagai bentuk militerisasi, tapi ini adalah bentuk juga tanggung jawab bagaimana, kan amanah konstitusi adalah pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Itu demikian jawaban saya, Mas Jonathan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Frega. Kita loncat bentar Pak. Ada dari wartawan dari Mas Kita nih nanya. Mas Kita silakan bertanya langsung Mas. Ya, halo Pak. Kita. Halo Mas. Ya, Bisa betul didengar mengenalkan. Iya, silakan Mas Kita. Ya, terima kasih Mas Erik, Pak Frega. Saya ingin bertanya tentang dua topik nih Pak. Yang pertama itu terkait dengan pertemuan Pak Menhan dengan Menhan Brunei Pak pada Selasa 15 April lalu. Itu dalam unggahan di Instagramnya itu kan disebutkan ada Pak Menhan itu memaparkan rencana pengembangan kekuatan hingga 500 batalion. Nah, ini apakah seperti apa sih Pak yang dimaksud dengan Pak Menhan itu terkait dengan rencana pengembangan kekuatan hingga 500 batalion itu? Apakah itu memang akan dieksekusi dalam waktu dekat misalnya seperti itu? Kemudian yang kedua terkait dengan ini Pak, pertemuan dengan Menhan Qatar ya Pak. Yang disebutkan itu kan terkait dengan ada kesepakatan memperluas kolaborasi pada teknologi drone, keamanan siber, hingga rudal balistik. Nah, itu apakah juga akan melibatkan industri pertahanan dalam negeri, atau memang itu kesepakatan itu hanya G2G gitu Pak, antara Kemhan dengan Kemhannya di Qatar. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih Ya, Mas terima Kita. kasih.
Iya, baik. Jadi yang pertama tadi terkait Brunei 500 batalion, kemudian Qatar tadi ya. Ya, jadi memang untuk 500 batalion itu tidak mungkin dalam waktu singkat ya. Waktu untuk membentuk satu batalion itu kan butuh proses. Sementara memang fokusnya adalah pada 100 batalion, di mana batalion-batalion ini bukan murni dibangun dari satuan yang baru. Tapi kan kita tahu kalau di Angkatan Darat itu ada kompi-kompi terpisah. Nah, kompi-kompi terpisah ini di-upgrade menjadi batalion, di mana nantinya namanya kan Batalion Teritorial Pembangunan. Jadi selain batalion yang memiliki kemampuan infanteri untuk bertempur, tapi ada juga kompi-kompi yang memang bisa mendukung pembangunan di wilayah dalam fungsi konstruksi, pembangunan seni, kemudian dari konteks kesehatan, kemudian juga dalam konteks pertanian, karena pembangunan batalion teritorial pembangunan ini kan salah satunya untuk meyakinkan ya lumbung-lumbung logistik ketika ada situasi darurat, baik itu mungkin dalam konteks untuk berperang ataupun dalam kondisi saat ini, kita tahu bahwa dengan adanya perubahan iklim, pemanasan global, itu dampaknya meluas, bukan hanya kepada naiknya permukaan, tapi perubahan musim yang memang berpengaruh juga kepada ketahanan pangan. Dan selama beberapa tahun ini kan memang sempat impor dari luar, padahal namanya makanan, pangan itu adalah basic need. Ketika tidak terpenuhi, itu bisa lari kemana-mana. Nah, dan tentunya ini juga meyakinkan bahwa dalam setiap proses pembangunan, apalagi kalau kita melihat di daerah-daerah konflik, ini kan tidak bisa murni hanya membangun saja tanpa adanya elemen keamanan. Dan kita tahu seperti misalnya di Papua, itu isu keamanan dengan isu ekonomi dan kesejahteraan dan beberapa isu lainnya seperti pendidikan, kesehatan, itu harus saling terintegrasi. Jadi memang tidak bisa dalam waktu singkat, butuh proses. Sementara fokusnya adalah kepada 100 batalion yang sifatnya bukan murni dari baru, tapi mengembangkan dari apa yang sudah ada. Kemudian terkait dengan yang Qatar, tentunya akan ada pembahasan secara teknis dan kita terus mengedepankan kemitraan yang memang bisa memberikan benefit ya, benefit untuk kepentingan nasional Indonesia. Kita ingat bahwa embargo tahun 91 sampai 2005 itu terus terang memukul kita ketika kita terbentur dengan embargo, jangankan pengadaan baru, pemeliharaan dan perawatan itu pun terkendala. Karena walaupun kita punya anggarannya, kita di embargo, kita tidak bisa membeli suku cadang itu dari negara-negara yang menjual, negara-negara barat. Nah, tentunya pada saat itu terjadilah diversifikasi dan dari pengalaman itu terus memicu kita untuk bisa membangun kemandirian industri pertahanan. Dari 2012 ada KKIP, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang mengedepankan industri pertahanan. Karena SDM kita sebenarnya tidak kalah dengan luar. Bahkan beberapa produk dari industri pertahanan strategis, saya membawa kontingen tembak Angkatan Darat tahun 2008, itu kita menjadi juara umum dengan menggunakan senjata SS-4 dan mereka pun ingin sekali membongkar. Mereka sangat curiga kok bisa senjata produksi Indonesia bisa menjadi juara umum di situ, bahkan sampai 2018 ya. Jadi memang kadang kita sering dipengaruhi oleh literatur barat yang memang melihat dari perspektif mereka atau literatur dari negara-negara tertentu yang justru mengerdilkan cara pandang kita sendiri sampai akhirnya kita merasa lebih inferior dari mereka. Padahal statusnya ya justru kami buktikan sendiri waktu itu tembak dari Kopassus dan Kostrad. Saya sebagai tim captain kita bisa mengalahkan mereka. Ada dari Gurkha, ada dari yang memang dari pasukan khususnya Prancis, kemudian ada dari Italia, Amerika, Inggris juga hadir di situ. Jadi kita tidak kalah sebenarnya dari SDM. Nah, teknologi ini kalau teknologi memang di situ tantangan buat kita. Karena industri pertahanan itu kan yang mahal sebenarnya kan adalah penelitian dan pengembangan. Kemudian untuk bisa meneliti dan mengembangkan, mereka butuh feeding informasi. Nah, feeding informasi ini didapat ketika kita melaksanakan operasi yang dalam konteks memang pertempuran. Nah, memang negara-negara barat, negara-negara luar itu punya medan pertempuran di luar negaranya karena kebijakan pertahanannya, kebijakan luar negerinya itu adalah forward defense. Jadi mereka melakukan pertahanan di luar wilayah teritorialnya sehingga mereka berperang di Irak, Afghanistan. Disitulah mereka punya pengalaman
ada alutsista kita combat proven sehingga mereka bisa mengkaji dan menyempurnakan alutsista. Nah, sementara Indonesia kan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanannya berbeda. Kita politik luar negerinya bebas aktif dan kita orientasinya adalah defensif aktif. Ketika ada tindakan-tindakan yang memang mencederai kedaulatan, kita baru akan bertindak defensif strategis. Dan bahkan sebenarnya dari doktrin ada diperkenankan untuk melaksanakan ofensif strategis bila kepentingan nasional kita terancam. Ini yang Ya. perlu dipahami dulu. Nah, Ya. kemudian itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang tadi disampaikan untuk cyber, kemudian dengan Qatar dari Mas Gita. Intinya mohon teman-teman ini semua, Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin sama kemampuan bangsa kita. Kalau bukan bangsa kita sendiri yang membangun, selalu melihat, ya pastinya dulu mungkin Northern Grumman, kemudian SAP, kemudian Thales, mereka mulainya juga dari banyak produk yang tidak sempurna, Korea, Turki, tapi harus mulai dibangun. Makanya dengan kemitraan melalui diplomasi pertahanan yang dilakukan Bapak Menhan maupun Bapak Presiden Prabowo, ini tujuannya adalah bagaimana mendatangkan kemandirian sehingga nantinya kita bisa menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa secara optimal. Ya. Terima kasih, Mas Gita. Ya, makasih Pak Rega. Ini sekarang dari perempuan nih Pak, Mbak Tina. Kebetulan isunya baru soal Boeing nih. Mbak Tina silakan. Ya. Tapi ini kan bukan konferensi pers ya Mas Erik ya? Iya, bukan sih. Iya, silakan Mbak Tina. Silakan. Mbak Tina silakan. Kebetulan Mas Rega tolong dibacakan aja ya Mas ya. Oh ya udah. Pak Rega, ini Pak, sejauh mana progres tidak lanjut pembelian jet tempur F-15 dari Boeing yang sudah ditandatangani MOU-nya oleh Pak Prabowo? Kita jadi Menhan. Terima kasih, itu aja Pak. Iya, baik. Jadi saya sampaikan tadi kan, ketika kita ingin mengadakan alutsista dalam konteks manajemen pertahanan, kita tentunya akan mengkalkulasi secara cermat ya. Apa yang akan kita beli, kemampuan yang kita butuhkan. Namun jangan lupa, apa yang direncanakan ini juga harus selaras dengan kekuatan keuangan yang dimiliki oleh negara. Jadi ketika perencanaan, apalagi ini kan sifatnya multi years, membeli pesawat tempur seperti produk misalnya F-15EX itu butuh waktu 6-7 tahun sehingga prosesnya lama. Nah, selama belum ada kontrak yang ditandatangani, kita belum ada keterikatan untuk membeli, dan tentunya dengan kondisi yang ada saat ini proses masih berjalan, walaupun kalau dilihat kan dari pemberitaan itu sempat ada juga penandatangan MOU. Nah, pada prinsipnya Kementerian Pertahanan sudah melakukan pengkajian dan juga sudah merekomendasikan, namun kembali lagi nanti keputusan itu ada di pemerintah pusat dan juga Kementerian Keuangan, karena kita tahu kan saat ini kondisi yang sangat dinamis, apalagi dengan geopolitik dunia, geoekonomi dunia, dengan perkembangan yang terjadi di Amerika, kemudian juga dengan beberapa wilayah negara lain. Ini tentunya prioritas yang ditentukan pemerintah, ada adjustment. Pada prinsipnya kita juga siap mendukung ya. Tapi yang jelas dengan adanya alutsista yang menjadi opsi tadi, tentunya pemerintah dalam hal ini Kemhan akan terus berupaya optimal. Efisiensi yang dilakukan itu tidak akan berpengaruh terhadap upaya untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, dan tentunya kita senantiasa selalu mengupayakan terbaik dengan sumber daya yang ada. Bisa dilihat dalam beberapa tahun terakhir ini kan ada kedatangan alutsista, dan bahkan tahun ini dan awal tahun depan nanti ada alutsista dari Angkatan Udara yang nanti akan Airbus, tiba. Pak, ya walaupun memang ketika bicara ya A400, kemudian juga nanti Rafale. Nah, tentunya ini tidak bisa seperti tadi saya bilang, kita punya uang 1 juta, saya mau beli Indomie 20 box, saya mau beli Coca-Cola 100 kaleng. Beda dengan alutsista ini, memang untuk satu alutsista saja itu butuh waktunya tahunan. Apalagi ketika kita bicara belinya 1 skuadron, belinya untuk 2 skadron, atau mungkin yang jumlahnya lebih banyak. Ini yang memang perlu dipahami ketika bicara sektor pertahanan, perspektifnya agak sedikit berbeda. Pertama, untuk pembelanjaan procurement-nya itu waktunya lebih panjang,
kemudian bicara pertahanan itu lebih tidak terlihat outputnya dan outcome-nya tidak terlalu terlihat. Seringkali banyak yang abai atau mungkin mengabaikan, melupakan bahwa ketika sekarang kita bisa zoom, ini adalah karena ada stabilitas. Nah, stabilitas itu karena kedaulatan negara kita, keutuhan wilayah kita, keselamatan bangsa kita tidak terganggu. Ada penjaga-penjaga di garda terdepan yang memang melakukan tugasnya untuk mengamankan negara. Nah, bisa dilihat sekarang di Ukraina ya, mungkin susah mau mengadakan Zoom seperti ini karena sedang dibombardir, kemudian di Timur Tengah dan di beberapa wilayah konflik lainnya. Itu untuk Mbak Tina, Ya. jawaban saya. Terima kasih Mbak Tina pertanyaannya. Makasih Pak Freger dan Mbak Tina. Ini ada pertanyaan dari Mas Hadi, Pak, kerja di PLTU kayaknya. Mas Hadi Rohadi, silakan. Ya, mohon izin Pak Frega, saya Adi Iya, berkedudukan di PLT Babelan, di dekat pesisir Teluk Jakarta. Yang pertama pertanyaannya terkait peran Kemhan dalam penggunaan peralatan dan teknologi canggih guna menghadapi ancaman kontemporer dalam hal ketahanan energi, juga bencana alam di tengah perubahan iklim. Sedangkan yang kedua adalah terkait kebijakan di tengah keputusan mengembalikan satuan induk intelijen strategis di mana kodalnya kembali di bawah Kodiklat TNI. Kemudian bagaimana responnya terhadap ancaman kontemporer di bidang asimetri setelah 14 tahun kebijakan tersebut berjalan. Terima kasih Pak, salam hormat, salam juang untuk Satria Bumantara PK62. Terima kasih Pak. oh iya siap. Waduh, ini teman PK saya nih, Satria Bimantara. Iya Mas Adi, terima kasih. Poinnya, pertama tadi tentang ini ya, teknologi canggih ya. Teknologi canggih kita punya Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan, kemudian juga di industri pertahanan strategis kita juga ada unit-unit R&D-nya. Ini kita berkolaborasi dan bahkan di Unhan sendiri prodi-prodi ada yang dikembangkan, yang dibuka sekarang juga punya laboratorium dan mereka melakukan riset kolaboratif dengan universitas-universitas mitra. Sehingga kolaborasi ini yang terus dikedepankan karena kita tahu ya ketika bicara dalam konteks pengembangan teknologi itu sangat cepat. Tidak ada yang sifatnya ketika sudah menguasai satu generasi terus akan stagnan di generasi itu. Pastinya akan terus dilakukan dan bahkan kalau kita melihat negara-negara yang lebih maju, negara-negara NATO itu terus bertransformasi mereka. Nah, Indonesia juga terus melakukan itu baik di level Kementerian Pertahanan maupun di level TNI. Di TNI juga ada Satuan Penelitian dan Pengembangan, termasuk juga sampai dengan di Angkatan dan bahkan kolaborasi itu terus dilakukan. Nah, dalam konteks ketahanan energi ini tentunya kita juga tidak bisa mengambil alih pekerjaan orang. Makanya DPN itu kan salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan isu-isu kedaulatan ketika beririsan dengan energi. Tentunya mungkin nantinya akan ada Kementerian ESDM, kemudian kementerian-kementerian terkait atau bahkan dalam hal itu BUMN misalnya PLN. Dan apalagi bicara ketahanan energi nih, masalah energi, mungkin teman-teman ingat ya, ada salah satu serangan cyber yang dilakukan ke Aramco ya kalau tidak salah itu, sehingga proses untuk produksinya itu terhambat dan bahkan perusahaan itu harus membayar tebusan karena di-hijack kemudian tidak bisa beroperasi. Nah, ini sebenarnya kompleks. Jadi sekedar ketahanan energi itu bukan hanya dalam konteks supply-nya saja. Ternyata ketika terintegrasi dengan internet, terkait dengan jaringan, itu juga rentan. Nah, tentunya kita memahami bahwa Kemhan itu bukan istilahnya pasukan yang bisa melakukan multifungsi atau mungkin teman-teman TNI itu yang dibilang difungsi, tidak. Kita memahami bahwa konteks kita ini adalah pertahanan, namun dalam kondisi-kondisi tertentu itu beririsan juga dengan yang lain. Makanya yang perlu saat ini menjadi urgensi bagaimana mengedukasi elemen sipil. Unhan itu dibentuk sebenarnya untuk memperbanyak semakin banyak masyarakat sipil yang paham. Jadi ketika ada yang jadi anggota DPR, ada yang bekerja di Kementerian Budaya, Kementerian Ekonomi, Kementerian bahkan pariwisata atau apapun itu di kementerian lembaga,
punya pemahaman yang utuh bahwa pertahanan itu harus diintegrasikan, disinkronisasikan. Seperti yang ditanyakan tadi Mas Rehan, dual use. Nah, kalau di PUPR sendiri tidak punya pemahaman yang utuh, atau bahkan di pemerintahan daerah juga tidak punya pemahaman yang utuh tentang pertahanan, akhirnya sendiri-sendiri bangun jalan, jangan di situ. Padahal dari sisi pertahanan harusnya bisa dibangun dengan ukuran yang lebih lebar, wilayahnya memang yang strategis, tapi karena motifnya adalah mungkin profit, ekonomis, akhirnya pertimbangan strategis pertahanannya diabaikan. Nah, tentunya kita perlu sama-sama berkolaborasi. Jadi tidak menang-menangan, tidak ada yang paling jago. Seperti saya sampaikan tadi, pertahanan itu adalah milik kita semua. Kemudian kembali kepada Kodiklat, tentunya Kodiklat ini kan menangani pendidikan ya. Saya kurang paham juga latar belakangnya karena tidak terlibat, dan ini juga kan di bawah Mabes TNI. Secara teknis nanti mungkin bisa langsung ditanya kalau ketemu Kapuspen TNI, tapi pada prinsipnya Kodiklat itu menangani lembaga pendidikan. Nah, untuk Satinduk itu sendiri kan memang menyelenggarakan pendidikan-pendidikan. Salah satu pertimbangannya kemungkinan adalah karena pendidikan, sehingga memudahkan dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan, karena ujungnya adalah bagaimana human capital TNI ini bisa punya kemampuan yang meningkat. Dan bahkan ini Mas Adi kan salah satu teman saya ini, ketika PK ya sama-sama kita, ya walaupun saya minoritas ya, cuma tentaranya cuma satu, ada 125 orang waktu itu, saya satu-satunya tentara, tapi saya juga belajar dari teman-teman sipil saya. Kemudian teman-teman sipil mungkin juga pada waktu itu juga belajar sedikit dari apa yang bisa saya share. Kemudian kemampuan terhadap respon ancaman kontemporer asimetris, ini penting karena pergeseran tadi ya, dari ancaman tradisional menjadi non tradisional, ancaman militer, ancaman near militer atau ancaman non militer, dan bahkan ancaman hibrida. Sekarang itu bicara perang tidak lagi pakai, kalau sesuai dengan konvensi internasional harusnya ada deklarasi perang, declaration of war. Jadi ketika negara A akan berperang dengan negara B, itu harus ada pernyataan perang dulu, baru dilanjutkan dengan perang. Tapi kalau teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian melihat, mulai dari Armenia, Azerbaijan, Rusia menginvasi Ukraina, sehari sebelumnya itu bilang enggak ada, kita enggak ini. Besoknya langsung kejadian. Kemudian juga ketika serangan Hamas 7 Oktober ke Israel, kemudian juga Israel dengan Iran, itu tidak ada pernyataan perang, mau berperang. Langsung semuanya secara tiba-tiba mengambil momentum untuk menyerang sasarannya. Dan bahkan yang lebih membuat kita terkejut ada antara dan Iran. Biasanya konflik atau perang itu terjadi antara negara yang memang berbatasan langsung. Mulai dari konflik sengketa wilayah atau ada isu-isu terkait di situ, sehingga men-trigger perang. Nah, kita lihat Israel dengan Iran itu berapa negara yang dilewatin. Bukan tidak mungkin ke depan ketika mungkin ada pertarungan sengit di kawasan yang nantinya melintas wilayah kita, akhirnya ada dampak-dampak strategis. Ini harus kita pikirkan, dan tentunya untuk bisa mengantisipasi hal itu kita butuh pertahanan yang kuat. Pertahanan yang kuat kita harus butuh tadi modernisasi baik dari SDM-nya, dari alutsistanya, dari anggarannya, dan tentunya karena kita kemenunggulan TNI dengan rakyat, rakyatnya juga harus punya support yang utuh. Bukan hanya dalam konteks pemahaman tadi, pertahanan militer, tapi pertahanan near militernya, dan juga dalam menghadapi ancaman hibrida. Nah, ancaman hibrida ini kan melibatkan tadi militer dan non militer. Contoh misalnya ada serangan cyber, tapi ada juga penggunaan militer, tentara. Kemudian juga ada pemanfaatan operasi informasi, influence operations oleh salah satu kekuatan di Asia Tenggara untuk mendominasi narasi-narasi yang ada di ruang publik, di media sosial, di pemberitaan. Nah, ini yang harus kita antisipasi, dan tentunya Kementerian Pertahanan ataupun TNI itu tidak bisa bekerja sendiri, karena kita adalah intinya kan jati diri kita, kemudian juga untuk bisa berperang ataupun menghadapi ancaman baik secara fisik ataupun non fisik yang saat ini memang menjadi ancaman nyata, itu butuh kemanunggalangan TNI dengan rakyat. Dan makanya berperang itu atau berkontribusi pada pertahanan itu tidak harus dengan angkat senjata, tidak harus dengan pakai seragam. Makanya ada komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan. Nah, ini bisa sesuai dengan sektornya masing-masing. Dari konteks cyber mungkin yang sifatnya IT specialist, kemudian dari sektor ekonomi, pakar-pakar ekonomi, karena semuanya saling bertalian. Itu mungkin respon saya. Terima kasih Terima Mas kasih Adi. Pak Frege.
Terima kasih Pak Siap, Frega. baik. Pak, ini ada pertanyaan dari wartawan nih Pak, Dani Aswara. Mas Ya, Dani bisa langsung ditanyakan, Dani Aswara dari Tempo. Oh iya, terima kasih Pak Mas Erik dan teman-teman dari rekan SDS ya. Pagi Pak Praga. Pagi, Mas. Pak, Dani mau bertanya terkait terkait kerjasama soal Rusia ya, Iya. terkait pembuatan PLTN atau istilahnya kerjasama yang pembangkit listrik tenaga thorium gitu. Nah itu nilai investasinya kalau nggak salah sekitar 100 T Pak. Itu bisa diuraikan kembali Pak, itu seperti apa, progresnya sampai di mana, lalu apa Pak informasi terbaru dari kerjasama itu? Demikian Pak. Ini kerjasama yang mana ya, Mas? Mas Dani, ini kerjasama dengan siapa ya? Rusia Pak. Rusia ya. Iya Pak. Terkait dengan PLTN ya? Iya betul. Sejauh Thorium. ini sih saya belum terlalu monitor tentang isu itu ya. Apalagi kan ini bicaranya dengan PLTN berarti kan terkait dengan energi dan ini lintas sektoral. Mungkin bisa ditanyakan ke kementerian lembaga terkait yang menangani langsung, karena setahu saya hingga saat ini saya belum monitor untuk pembahasan secara teknis terkait dengan hal itu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kita mendukung apapun untuk kebijakan pemerintah pusat, apalagi ketika bicara PLTN kan ini isunya sangat sensitif karena bisa dampaknya ketika terjadi gangguan dari radiasi. Tapi pada prinsipnya kita siap mendukung kalau memang nanti ada kebijakan dan kita dilibatkan, karena TNI ini nggak bisa, Kementerian Pertahanan maupun TNI nggak bisa menugaskan dirinya sendiri. Kita berdiri di atas politik negara dan tentunya atas keputusan politik negara, dalam hal ini presiden, kalau memang akan diberdayakan untuk berkontribusi. Paling yang kita bisa lakukan ya kita memberdayakan apa yang kita punya. Kita punya satuan-satuan yang memang menangani CBRN yang terkait dengan nuklir ya. Kemudian juga terkait dengan selain CBRN kita mungkin punya infrastruktur dan yang lainnya. Kemudian dari sumber daya manusianya ada pengkajian-pengkajian yang memang melakukan kerjasama. Namun secara prinsip saya belum monitor untuk isu itu di Kementerian Pertahanan. Terima kasih Mas Dani. Sementara itu Mas Dani ya. Pak, ini kan sebenarnya bahasanya. Mas Dani gantian Mas Dani ya, maaf ya. Ada. Pak Brega ini gantian dari Yona Hukmana, silakan. Kebetulan jurnalis juga Yona. Silakan Mas Yona. Halo Yona. Ya, iya Pak. Oh Mbak Yona silakan. Oh sorry maaf. Mbak Ya, Yona, saya pikir silakan Mbak Mas. Yona. Terima kasih. Boleh Pak, boleh saya langsung bertanya ya Pak ya? Silakan Mbak Silakan. Yona. Ya, izin Bapak Frega, saya Yona dari media.tv-news.com mau bertanya Pak. Sebanyak makan untuk dahi kekerasan KKB di Papua Pak. Nah, sudah banyak korban baik warga sipil maupun aparat TNI Polri. Dari Kementerian Pertahanan sendiri adakah upaya untuk menangani masalah ini Pak? Memberantas kekejaman KKB di Papua. Terima kasih Pak. Oke, jadi baik ya. Terkait dengan isu Papua. Papua itu kan kompleks. Kita bicaranya bukan hanya keamanan ya. Kita bicaranya bukan hanya keamanan saja ya. Tapi ada irisan dengan sektor-sektor lain di situ, baik ekonomi, kemudian juga kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Nah, Kementerian Pertahanan memang saat ini berbicaranya dalam konteks keamanan, tapi kita tidak bisa bicara sendiri. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana dengan TNI mendukung untuk operasi-operasi militer yang tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan tadi, kemudian juga keutuhan wilayah kita dan keselamatan bangsa.
Dan tentunya kolaborasi juga dengan aparat-aparat di lapangan. Dalam hal ini untuk operasi yang dilakukan di Papua ini Kogab Wilhan 3, Kodam 17, Cendrawasih, Kodam 18, Kasuari, dan satuan-satuan TNI yang lain ada di sana. Itu berkolaborasi juga dengan Polri, ada Satgas, beberapa Satgas di sana, kemudian juga dengan pemerintah daerah. Nah, memang isu Papua ini terus berulang dan seringkali yang menjadi pemicu kan adalah narasi-narasi yang digunakan OPM itu kan ingin memerdekakan diri. Nah, tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima karena Papua itu adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain pun mengakui Papua adalah bagian terintegrasi dengan Indonesia menjadi provinsi, dan bahkan kita tahu dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM ataupun organisasi Papua Merdeka, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Nah, Kemhan pun terus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang ada dilakukan, baik itu dalam konteks militer, pertahanan, ataupun mendukung pembangunan daerah. Ada beberapa program yang memang didukung, salah satunya adalah dengan swasembada pangan di sana, karena memang isu pangan sempat menjadi salah satu tantangan tersendiri. Dengan kemampuan yang dimiliki, kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, membantu Kementerian Pertanian untuk membuka lahan, dan itu langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat Papua. Itu Mbak Yona, tanggapan saya. Terima kasih. Selanjutnya dari Kiki dari Medan nih Pak. Silakan Mas Kiki Haryanto, boleh ditanya terkait Komcat ya. Mas Kiki. Ya, silakan Mas Kiki. Masih unmute nggak ya? Saya bacakan aja deh Pak. Ini Pak, kapan pembukaan Komcat 2025 nih Pak Frega? Pembukaan Komcat itu nanti bisa dilihat ya di website ataupun di akun media sosial. Apabila nanti akan ada perekrutan, tentunya kita akan mempublikasikan secara publik ya, di ruang publik. Nanti silakan saja dimonitor kapan. Pada prinsipnya memang kita punya perencanaan tersendiri, nanti bisa dimonitor langsung. Demikian, Mas. Oke. Siapa tadi yang tanya? Mas Kiki ya? Mas Kiki. Ya, Ya udah. silakan. Udah. Lanjut. Mas Ukto udah angkat tangan nih. Dua pertanyaan terakhir nih Pak, nih. Iya, Mas Ukto silakan. Mas Ukto silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Wenas. Saya ingin bertanya, kan isu Papua ini kan sudah menjadi isu yang sangat umum di Indonesia Pak, karena mereka itu juga bahkan sudah bisa mengimbangi kekuatan TNI kita, bahkan mereka sudah mampu membunuh masyarakat sipil dan bahkan sering terjadi kedengaran beritanya anggota TNI terbunuh oleh pasukan OPM dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana Pak cara yang perlu kita lakukan dalam membuat kebijakan militer untuk mengatasi persenjataan mereka, karena kan ini juga bukan lagi masalah sepele Pak, karena mereka sudah bisa memiliki senjata dan kita tidak tahu negara apa yang mensuplai dan bahkan mendukung persenjataan mereka. Nah, itu Pak yang ingin saya tanyakan, apakah kita perlu membeli drone atau mungkin senjata-senjata baru dari negara luar, dan negara apa yang paling kita percayai Pak untuk membantu kita dalam meningkatkan senjata kita dan mengatasi KKB, dan apakah kita bisa melakukan investigasi seperti itu? Siapa yang sebenarnya yang memberikan mereka dukungan senjata? Apakah ada negara barat atau adakah negara yang diuntungkan apabila mereka berpisah dari kita gitu Pak? Karena kan Papua ini kan kaya Pak, emasnya banyak, terus tembaganya, dan bahkan Ya. banyak. Makasih Mas Ukto, pertanyaannya sudah itu ya. Sudah Oke, tertangkap. makasih Pak ya. Oke Pak. Iya, baik Mas Okto. Pertanyaannya terkait dengan Papua ya. Jadi terkait dengan Papua ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, kompleks memang. Kita tidak bisa hanya bicara masalah keamanan, tapi ada irisan dengan sektor-sektor lain, termasuk kesejahteraan. Nah, ketika bicara tadi ada korban masyarakat sipil, kemudian ada TNI ataupun Polri, karena
polanya mereka separatis itu menggunakan tameng hidupnya adalah masyarakat. Sementara ketika TNI dilibatkan, itu kita diatur oleh konvensi internasional, ada konvensi Jenewa, kemudian ada hukum humaniter yang harus kita pedomani. Nah, ini juga menjadikan pembatasan buat kita karena kita adalah prajurit profesional. Salah satu jati diri prajurit TNI kan adalah tentara profesional, sehingga kita juga harus mematuhi kaidah-kaidah hukum. Nah, sementara memang ketika separatis menggunakan masyarakat sebagai masyarakat sipil sebagai tameng itu mempersulit keadaan. Walaupun kita terus melakukan operasi berdampingan dengan pemerintah daerah, dengan aparat-aparat keamanan lain di Papua. Memang tidak semudah itu. Belum lagi memang tantangan yang dihadapi adalah kondisi geografis yang tidak mudah. Papua ini kan pegunungan, kemudian juga kita tahu alamnya itu, kemudian dengan adanya ketinggian, tentunya kadar oksigennya juga berbeda dengan ketika kita beroperasi di Poso atau di Aceh. Namun tidak perlu khawatir, kita terus melakukan segala upaya. Ya memang kadang ini OPMI kan ingin menggunakan narasi-narasi ya. Sebagai contoh yang terakhir kemarin di Yahukimo itu murni masyarakat mereka selalu khawatir atau takut bahwa masyarakat sipil yang berkontribusi pada pembangunan di Papua itu adalah intelijennya dari TNI atau Polri mata-mata. Padahal tidak demikian, dan bahkan aksi mereka kemarin memang sudah sangat biadab ya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Padahal pekerja-pekerja, contoh sebagai salah satu contohnya adalah guru dan tenaga kesehatan memang murni ingin membangun di sana, bagaimana mengajarkan anak-anak Papua di sana. Tapi mereka khawatir ketika guru mengajarkan tentang pelajaran itu, mereka khawatir akan mengindoktrinasi. Nah, ini memang yang harus diluruskan, dan tentunya terkait isu Papua tadi, bukan hanya pertahanan secara fisik dalam konteks keamanan, kita juga perlu melakukan sinergisitas. Dan kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kan pendekatan ke Papua itu langsung dipimpin oleh Wapres, ada yang dibentuk satuan tugas di situ. Nah, harapannya ini bisa terus dilanjutkan, kita bisa duduk bersama. Sudah banyak pendekatan yang dilakukan, dialog, dan tadi terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi yang memang Papua itu adalah negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini, dan kalau dilihat hubungan kekerabatannya ada juga yang keluarga, sehingga pelintasan perbatasan itu juga menjadi ruang mereka untuk kabur ketika ada kontak senjata, mereka dikejar, mereka melintas negara. Nah, tentunya ketika melintas negara kita tidak punya kewenangan untuk masuk ke wilayah negara lain. Ini tentunya perlu dukungan dari semuanya dan kolaborasi. Kita juga berharap karena Papua itu saudara-saudara kita di Papua sama juga sebagai sesama anak bangsa, sama juga seperti tadi Mas Okto, saya, dan teman-teman yang ada di tempat di Zoom ini semuanya. Terima kasih Mas Okto pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan. Terima kasih Pak Iri juga. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak Frega dari Ari Dimitri, silakan. Ya. Pak Ari Dimitri nih dari tadi angkat tangan. Iya. Silakan. Selamat pagi Pak, suara saya terdengar? Iya, silakan Jelas. Mas Ari. Iya, oke. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Ari Dimitri dari Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Kebetulan saya sedang mengerjakan skripsi tentang strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan teknologi antariksa Amerika Serikat Tiongkok tahun 2013 sampai 2023. Singkatnya, saya melihat bahwa persaingan ini tuh baik Amerika dan Tiongkok punya teknologi yang sifatnya dual use, Pak, dan itu bisa menjadi ancaman sistemik bagi kita sebagai Indonesia. Nah, pertanyaannya, pertama, apakah Kementerian Pertahanan melihat perkembangan teknologi dan persenjataan antariksa oleh negara ini menjadi sebagai ancaman bagi Indonesia? Dan kelanjutannya, jika memang itu sebagai ancaman, apakah Kementerian Pertahanan memiliki kebijakan atau rencana strategi khusus untuk mengantisipasi dampak tersebut? Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ari ya, Ari Dimitri ya. Jadi terkait dengan antariksa, kita memang sudah mengkaji dan melihat bahwa dengan adanya doktrin baru dalam pertempuran, dalam perang, di mana antariksa itu menjadi salah satu domain baru yang penting bersama-sama dengan domain darat, maritim, udara, dan cyber.
Tentunya ini menjadi sebuah perhatian bersama. Namun perlu diingat bahwa ruang angkasa itu sampai dengan saat ini ada space treaty ya. Itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk digunakan untuk hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Dalam konvensi itu adalah untuk peaceful use. Memang kalau kita melihat fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara itu mendirikan satuan-satuan. Bahkan Jepang sekalipun yang terkenal dengan kebijakan pasifis, 2020 mereka membentuk Space Operation Squadron. Tujuannya adalah bukan untuk berperang, untuk melawan perang antariksa, tapi adalah untuk membersihkan space debris. Karena ketika ruang angkasa itu ada satelit yang rusak, itu ada pecahan-pecahan debris tadi yang bisa membahayakan orbit satelit lain, yang bisa menimbulkan gangguan pada telekomunikasi dan bahkan pada beberapa aspek teknologi yang dirasakan langsung oleh manusia, oleh penduduk di negara ini. Nah, belum lagi negara-negara besar, misalnya Amerika tadi disebutkan punya Space Force, demikian juga dengan Tiongkok, Rusia, dan India, dan bahkan mereka berlomba-lomba untuk mengirimkan misi, bukan hanya keluar angkasa, tapi ada ke Mars, kemudian ke bulan, dan saat ini sedang berlaku eksplorasi. Nah, kita melihat ini sebagai sebuah isu penting, namun kita memahami bahwa ketika bicara ruang angkasa saat ini memang yang lembaga resmi yang ada ya, 8 itu lebih cenderung dari sisi scientific. Dan tentunya kita berkolaborasi Angkatan Udara saat ini sudah membentuk sebenarnya pusat kajian ya terkait dengan antariksa. Dan dalam beberapa diskusi saya ingat beberapa tahun lalu 2021 saya sempat diundang sebagai narasumber juga untuk terkait dengan perkembangan di ruang antariksa. Memang dalam konteks kebijakan, apalagi terkait dengan teknologi, ini melibatkan banyak pihak. Tadi yang disampaikan salah satu penanya pertama, Military Industrial Complex, salah satunya bagaimana dengan teknologi space technology atau teknologi luar angkasa. Nah, kita berharap juga dari komunitas, akademisi, kampus, ataupun seperti think tank ISDS sendiri bisa mungkin melakukan dialog, diskusi yang memang sifatnya muncul dari ruang publik, memberikan rekomendasi sehingga nantinya bisa memperkuat. Karena ketika semuanya muncul, misalnya contoh salah satunya adalah revisi Undang-Undang TNI ya, revisi Undang-Undang TNI ini kan walaupun substansinya sudah benar, tidak ada yang melanggar, tidak kembali lagi ke fungsi TNI, tapi narasi yang berkembang kan sebaliknya. Nah, apalagi ketika ada isu-isu seperti itu, nanti dibicarakan lagi, dinarasikan lagi, oh ini TNI atau Kementerian Pertahanan ingin mengambil alih semuanya. Nah, kita berharap kolaborasi sipil militer itu harus terjaga dengan baik. Karena kita sistem pertahanannya adalah sistem merata, di mana salah satu pilar utamanya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi sipil dan militer harus bahu-membahu, apalagi pertahanan itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Demikian, Mas Ari Dimitri. Terima kasih. Terima kasih Pak Frega, tepat pukul 11 kurang 1 menit. Terima kasih sudah menjadi pemateri webinar ini. Kepada seluruh peserta, terima kasih juga sudah join. Nanti yang ingin melihat video ini bisa ngecek di akun YouTube ISDS ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Frega, selamat jalan ke Bandung Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya ke saya ada alamat email itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Boleh kasih email, terima kasih. Silakan Mas, email. Terima kasih. Izin.